Koreksi radiometrik merupakan koreksi yang memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, biasanya koreksi radiometrik ini mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Nah, koreksi radiometrik ini berfungsi untuk mengubah data pada citra yang pada umumnya disimpan dalam bentuk pixel number menjadi radian atau reflektan, yang dimana reflektan itu sendiri merupakan pantulan dan radian itu merupakan pancaran dari citra. Citra sendiri merupakan gambaran permukaan bumi hasil perekaman satelit yang berada di luar angkasa, berjarak ratusan kilometer dari poros bumi. Nah, citra ini juga sering diartikan sebagai kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Nah, gambar yang dihasilkan itu biasanya dalam bentuk lukisan atau 2D dan dalam bentuk patung atau 3D. Nah, koreksi radiometrik ini diperlukan atas dua dasar alasan. Yang pertama itu untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Nah, koreksi radiometrik citra ini yang ditunjukkan untuk memperbaiki visual citra berupa pengisian kembalian baris yang kecuali baris yang kosong karena dropout baris maupun masalah kesalahan awal pelarikan atau scanning start, serta koreksi ini digunakan dalam perbaikan nilai pantulan objek yang tidak sesuai akibat efek atmosfer. Baiklah, saya akan membuat tutorial tentang koreksi radiometrik untuk menyelesaikan tugas dari praktikum dasar-dasar Indraja. Pertama, kita buka file data citra Landsat yang sudah kita download pada minggu kemarin, data citra Landsat 8. Data citra Landsat 8. Nah, kemudian kita buka metadatanya. Menggunakan WordPad. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita buka Microsoft Excel. Ini sebelumnya saya sudah membuat tabel-tabel berikut ini, silakan diikutin. Nah, kemudian tanggal aktivasi ini kita isi tanggal diambilnya data citra Landsat 8 kita. Kemudian di sini ada send elevation, ada sudut zenith, ada cos A, terus ini ada
ML, MP, AL, AP, K1 dan K2. Nah, kemudian pada Sun Elevation ini kita ambil dari metadata Citra Landsat 8 yang sudah kita download. Ini kita cari Sun Elevation. Sun Elevation. Ini kita copy saja. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, lalu mencari sudut zenith ini itu menggunakan rumus sama dengan 90 dikurang nilai dari Sun Elevation tadi. Kita klik, kemudian kita enter. Maka keluar hasilnya 38,64. Nah, kemudian untuk mencari nilai cos A, bisa kita masukkan rumus sama dengan cos buka kurung lagi, kemudian nilai sudut zenithnya, kemudian garis miring atau dibagi 180, kemudian tutup kurung, lalu dikali 3,14152. Nah, 180 dan nilai 180 dan 3,14152 ini itu sudah ketetapan. Jadi ini tinggal diikutin saja. Lalu tutup kurung, enter. Maka akan muncul nilainya 0,78. Nah, lalu untuk urutan band Landsat ini ada band 1 sampai band 11. Itu untuk nilai ML sendiri di sini sudah ada keterangannya. ML itu merupakan radians multiband. AL itu merupakan radians at band. Lalu AP itu merupakan reflektan at band. Terus MP itu merupakan reflektan multiband. Sedangkan K1 itu merupakan K1 constant band, K2 itu merupakan K2 constant band. Nah, untuk mendapatkan nilai dari ML, MP, AL, AP, K1, K2 ini bisa kita lihat dari metadata yang sudah kita download pada Citra Landsat 8. Nah, untuk ML tadi itu kan radians multiband. Lalu kita cari pada metadatanya radians multiband. Ini. Kemudian ini kita masukkan dengan urutan band 1 sampai band 11. Ini, misalnya ini band 1, kita copy saja. Lalu kita paste ke sini dengan urutan yang sama. Lalu selanjutnya kita copy band 2. Kemudian band 3. Kemudian band 4. Kemudian band 5. Lanjutkan sampai band 11.
Nah, lalu jika sudah selesai mengisi nilai ML sampai band 11, kita lanjutkan mengisi data dari MP. MP tadi merupakan reflektan multiband. Lalu kita cari reflektan multiband di metadata yang sudah kita download kemarin ini. Kemudian kita masukkan dari band 1 sampai band 9 karena reflektan multiband pada metadata ini hanya terdapat sampai band 9. Ini kita copy. Nah, ini sudah nilai MP sudah terisi dari band 1 sampai band 9. Kemudian lanjut mengisi nilai AL dari band 1 sampai band 11. Nah, untuk mengisi nilai AL ini kita dapat mendapatkan datanya dari data citraan set 8, metadata citraan set 8. AL tadi merupakan radians at band. Maka kita cari radians at band. Ini. Lalu kita masukkan juga nilainya sama seperti ML tadi. Ini kita copy. Dari band 1 sampai band 11. Ini band 3. Kemudian band 4. Kemudian band 5. Kemudian band 6. Kemudian band 7. Dan lakukan sampai band 11. Nah, jika sudah dimasukkan dari band 1 sampai band 11 untuk data AL-nya, kita lanjut ke data AP. Data AP tadi merupakan reflektan at band. Kemudian kita cari reflektan at band ini. Lalu kita masukkan dari band 1 sampai band 9. Karena reflektan at band itu hanya ada band 1 sampai band 9. Kemudian kita copy, masukkan ke data AP. Band 3 dan lakukan sampai band 9. Nah, jika sudah selesai mengisi nilai data AP-nya, kita mengisi nilai K1. Maka kita cari di sini nilai K1. Ini K1 konstan band 10 dan band 11. Jadi di sini untuk K1 dan K2-nya hanya mengisi
pada band 10 dan band 11. Ini untuk K1 kita copy saja. K1 band 10. Kemudian ini untuk K2 band 10. Kemudian ini untuk K1 band 11. Lalu ini K2 band 11. Nah, kemudian jika sudah selesai memasukkan data dari data ML sampai K2, kemudian kita akan lanjut mencari nilai radian dari band 1 sampai band 11. Radian itu sendiri itu kita mencarinya dari band 1 sampai dengan band 11. Nah, untuk mencari nilainya kita bisa memasukkan rumus konkatenate, kemudian buka kurung, tanda petik, buka kurung lagi, petik lagi, titik koma, kemudian nilai ML, ini nilai ML dari band 1, dan jangan lupa ditambahkan dengan $. Untuk pengetikan $, dan nilai ML dari band 1-nya ini, input dulu nilainya baru ditambahkan dengan $-nya, karena jika $-nya terlebih dahulu yang diketikkan, maka datanya tidak bisa diinput. Setelah itu titik koma, petik, bintang I1, tutup kurung, lalu ditambah petik, titik koma, kemudian nilai AL dari band 1, dan jangan lupa tambahkan $. Lalu titik koma, petik 2 kali, tutup kurung, kemudian enter. Maka inilah nilai radian dari band 1. Nah, kemudian kita lanjut ke band 2, sama dengan konkatenate, buka kurung, petik, buka kurung, petik, titik koma, nilai ML untuk kedua, jangan lupa ditambahkan $, kemudian titik koma, petik, dikali I1, kemudian ditambah petik, titik koma, nilai AL untuk band 2, dan jangan lupa ditambahkan $-nya. Lalu petik, titik koma, petik 2 kali, tutup kurung, lalu enter, maka akan dapat hasilnya. Nah, nilai ini bisa kita langsung tarik ke bawah karena di sini di datanya ini sudah berurutan. Inilah nilai untuk radian dari band 1 sampai band 11.
Nah, lanjut kita mencari nilai reflektan dari band 1 sampai band 11. Untuk mencarinya itu sama menggunakan rumus konkatenate sama dengan konkatenate buka kurung, petik, buka kurung 2 kali, petik, titik koma, nilai reflektan atau MP-nya untuk band 1. Jangan lupa dimasukkan S dolarnya. Lalu petik titik koma, petik bintang I1, kemudian tutup kurung ditambah petik titik koma nilai AP-nya dari B1 dari band 1, kemudian jangan lupa ditambahkan S dolarnya, lalu titik koma, petik, tutup kurung, garis miring atau dibagi, petik, titik koma, nilai cos A, masukkan nilai cos A, ini, lalu titik koma, petik 2 kali, tutup kurung, enter. Dan inilah untuk nilai reflektan dari band 1-nya. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Namun, di sini ada kesalahan karena untuk nilai cos A-nya di sini 16. Namun di datanya cos A-nya itu terdapat pada E15. Maka untuk menggantinya ini kita ganti saja. Ini kan tadi nilai cos A yang terakhir. Karena nilai cos A-nya terdapat di kolom dan baris E15, maka ini kita ganti kolom E dan baris ke-15. Kemudian kita enter. Begitu juga selanjutnya sampai dengan band 9. Ini kita ganti 15. Ganti 15. Ini 15. Lakukan sampai dengan selesai. Enter. Nah, jika sudah selesai mencari nilai reflektan dan radiannya, kita lanjut beralih ke R-Mapper. Baiklah, kita lanjut ke aplikasi R-Mapper. Nah, pertama kita buka aplikasi R-Mapper terlebih dahulu. Setelah dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik edit algorithm, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada bagian tanda panah ini kita copy sebanyak 7 kali. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ganti namanya menjadi B1. B1 itu artinya band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, sampai band 7. Nah, jika sudah selesai, kita akan memasukkan data Citra Landsat 8 yang sudah kita download kemarin.
Caranya itu klik no dataset, kemudian masukkan nilai citra dasarnya, sesuaikan dengan yang di sini. Ini data untuk band 1, berarti kita masukkan data yang untuk band 1. Untuk mengetahui data itu band 1 atau bukan, caranya lihatnya dari sini. Jika ini B1, maka itu adalah band 1. Dan jika ini B2, maka itu adalah band 2. Nah, karena ini band 1, maka kita pilih B1. Kemudian klik OK this layer only. Kemudian lakukan hal yang sama untuk band 2. Band 3 juga. Lakukan hal yang sama sampai band 7. Sampai band 7. Ini band 5. Kemudian band 6. Kemudian band 7. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik refresh. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih daerah yang akan kita ambil. Caranya dengan klik zoom box tool, kemudian kita pilih daerah ini, misalnya. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita masukkan, kita buka Excel yang kita tadi, kemudian kita klik edit formula, lalu kita masukkan nilai reflektan yang sudah kita cari di Excel tadi ke ini, ke input 1 ini. Dengan cara ini kan band 1, maka kita masukkan nilai yang band 1. Kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke sini. Lalu klik apply change. Lakukan hal yang sama untuk band 2, band 3, band 4, sampai band 7. Band 4, band 5, apply change, band 6, band 7. Nah, jika sudah masukkan data reflektannya dari band 1 sampai band 7, lalu kita klik refresh lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita save dengan cara pilih file, kemudian save,
Kemudian ini reflektan tiga. Karena kemarin saya sudah mencoba-coba, jadi ini udah banyak reflektannya. Nah, di sini saya buat namanya reflektan 3. Lalu file of type-nya itu pilih RMapper raster dataset. Kemudian klik oke. Lalu akan muncul seperti ini. Pada data tipe kita ganti jadi IEEE 4 byte real. Nah, setelah itu pilih oke. Ini lagi proses menyimpan. Oke, jika sudah, klik New File. Nah, lalu kita algoritma lagi, kemudian masukkan data yang tadi kita simpan. Nih, reflektan 3 kan tadi yang kita simpan. Kemudian oke, this layer only. Kita refresh. Lalu, nah, jika sudah lalu, kita klik kanan pada gambar, lalu pilih Self Values Profile. Nah, di sini maka salah. Nah, di sini akan muncul nilai-nilai reflektannya. Lalu, untuk mengetahui nilai reflektan ini benar atau tidak, kita bisa klik ini, Edit Transfer Limit. Nah, kita lihat bahwa nilai reflektannya ini dari 0,09 sampai 0,68, yang dimana yang kita ketahui bahwa nilai reflektan ini dari 0 sampai 1 saja. Jadi, jika nilai reflektan ini lebih dari 1, maka itu salah. Setelah itu kita koreksi untuk nilai radiansnya. Sama seperti reflektan tadi, klik algoritmnya, kemudian untuk layernya ini kita hanya menggunakan 2, karena kita hanya menggunakan band 10 dan band 11 saja. Di sini kita ganti jadi band 10 dan band 11. Jika sudah, sama seperti yang awal tadi, masukkan data citra Landsat-nya untuk band 10 dan band 11. Oke, this layer only. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan juga untuk band 11-nya. Oke, this layer only. Lalu, jika sudah, klik refresh, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik zoom box tool, kita pilih daerah yang akan diambil. Misalnya ini. Kita ambil. Nah, lalu kita refresh kembali. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan data nilai
radians untuk band 10 dan band 11 yang sudah kita cari di Excel tadi. Edit formula, kemudian copy nilai radiannya untuk band 10, kita copy. Kemudian apply change, kita lakukan hal yang sama untuk band 11. Kita copy. Apply change. Jika sudah, kita refresh lagi. Nah, lalu kita save. Klik pada gambar, klik kanan pada gambar, pilih file, kemudian pilih save. Ini kita ganti jadi kita kasih nama jadi radian 2, karena ini saya udah beberapa kali coba juga. Untuk file of type-nya ini kita pakai yang RMapper raster dataset. Kemudian klik OK. Lalu pada data type ini kita ganti jadi IEEE 4 byte real. Kemudian OK. Kita tunggu. Oke. Lalu new file. Kemudian masukkan data yang sudah kita save tadi. Radian 2. Oke, di layer only. Kemudian refresh lagi. Nah, lalu kita klik kanan pada gambar, kemudian cell values profile. Nah, di sini akan muncul nilai radiannya. Ini. Kemudian kita klik editor for limit. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 3 sampai 9. Yang dimana yang kita ketahui bahwa rentan nilai untuk radian ini umumnya 7 sampai dengan 9. Jadi ini benar. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk abang dan kakak asisten. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.